Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BM, kembali lagi bersama saya Putri Adinda Diajenia Maharani di acara Lentera Inspirasi. Kita di sini kedatangan bintang tamu spesial, guru bahasa Inggris dari SMK Bakti Mulia Pare. Bisa perkenalan, Miss? Halo semuanya, perkenalkan nama panjang saya Sri Wahyuni. Biasanya anak-anak manggil saya Miss Yuni. Oke, kita mulai langsung saja ya, Miss. Pertanyaan Oke. yang pertama. Kalau boleh tahu, apa pengalaman Miss Yuni pertama kali dalam mengajar? Pertama kali Miss Yuni mengajar itu sebenarnya bukan mengajar bahasa Inggris. Pertama kali Miss Yuni mengajar malah di PAUD. Sekarang masih ada namanya PAUD Strawberry. Begitu itu Miss Yuni mengajar di SD. Ya. Setelah itu waktu Miss Yuni banyak dihabiskan di lembaga kursusan yang ada di kampung Inggris. Baru di tahun 2012 Miss Yuni bergabung di SMK Bakti Mulia. Itu di program, waktu itu ada program English Morning, maaf, English Morning bukan English Evening. Kemudian Miss Yuni bergabung di dalamnya di tahun 2023. Ya, sudah? Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua, apakah bisa Miss menceritakan sedikit latar belakang pendidikan Miss Yuni sebelum menjadi guru bahasa Inggris? Miss Yuni origin Malang, jadi saya asli orang Malang. Ya. Kemudian saya sekolah waktu itu belum ada TK, jadi Miss Yuni langsung sekolahnya SD. Ya. Di SDN HK2 begitu. Setelahnya lulus di Miss Yuni melanjutkan di SMP dan ke SMA yang ada di kota, kemudian melanjutkan lagi di IKIP dan sekarang mengajar bahasa Inggris. Oke. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Miss Yuni bisa memotivasi diri Miss Yuni sendiri dalam memilih karir sebagai guru bahasa Inggris? Kalau dibilang bahasa Inggris itu pilihan saya, tidak. Karena apa ya? Bahasa Inggris itu adalah pilihan orang tua saya. Ya. Pertama kali saya merasa kayak bukan passionku gitu. Terus aku ya merasa gimana ya, Miss Yuni merasa kayak canggung gitu. Nggak bisa malahan. Terus akhirnya setelah ada melewati banyak peristiwa, terus ada namanya orang ya, ada jatuh, ada bangunnya, seperti itu. Terus Miss Yuni mulai intens belajar bahasa Inggris itu waktu di kampung Inggris begitu. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat, apa yang Miss Yuni lakukan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Miss Yuni sebagai guru? Oke, sebenarnya guru itu kata-katanya kan cuma ada 4 huruf, guru, digugu dan ditiru. Tapi di dalamnya itu maknanya banyak, sehingga saya punya moto dalam hidup saya. Itu train in sense or remain the same. Apa itu? Artinya, gini, kalau kamu nggak mau mencoba sesuatu yang baru, nanti kamu akan menemukan hal yang sama aja gitu. Artinya apa? Kalau kita stagnan, nggak mau mencoba hal-hal yang baru, sembarang tantangan nih. Saya di kampung Inggris, saya sudah mengajar beberapa anak-anak itu yang sudah lulusan S1, S2 gitu. Bahkan ada beberapa mereka yang ingin ke luar negeri seperti itu. Itu challenge bagi saya. Jadi kalau di saat saya nggak bisa, saya akan belajar terus. Gitu. Seperti bidang IELTS katakanlah. Saya mungkin tidak mahir di bidang itu, tapi saya ingin mencoba untuk bisa belajar dan belajar terus, biar nanti akhirnya ilmu yang saya dapatkan dan manfaatnya yang kedua. Pertanyaan selanjutnya ya, Miss. Oke. Apa suka duka Miss Yuni menjadi guru bahasa Inggris di sekolahan? Sukanya banyak. Kalau dukanya sih sebenarnya nggak ada buat saya. Karena apa? Saya suka mengajar. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu saya ibaratkan dia bukan murid saya, dia anak saya. Jadi pertama kali saya udah bilang ke anak-anak. Jadi anak-anak kalian jangan hanya menerapkan atau kalian pengennya nilai yang tinggi gitu. Nah, karena apa? Karena adab itu ya lebih tinggi dari nilai, katakanlah seperti itu. Jadi kalau dibilang
sukanya banyak sekali. Saya bisa ketemu dengan anak-anak, saya bisa bergurau, menyalurkan ilmu yang saya punya, sharing, katakanlah, karena kamu saya anggap sebagai anak saya, bukan murid saya. Nah, tetapi saya juga perlu namanya mendidik, bukan hanya mengajar. Beda ya, kalau mendidik berarti saya juga mengajarkan hal-hal yang baik ke kalian gitu. Jadi saya akan mengajarkan hal-hal yang positif untuk masa depan kalian juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Miss Yuni mengatasi kesulitan dalam mengajar bahasa Inggris kepada siswa atau siswi yang tidak fasih? Wah, tantangannya banyak ini, terutama di namanya pronunciation kalau dalam bahasa Inggris itu. Memang apa? Mereka biasanya jawabnya gini, Miss, karena kita bukan orang Inggris ya, kita orang Jawa nih, kita nggak mau nih, seperti itu. Nah, saya kasih motivasi sama mereka. Nah, kalau kamu pingin menguasai dunia, paling enggak kamu harus bisa bahasa Inggris dulu dong. Kenapa gitu? Kalau kamu nanti keluar negeri, katakanlah bekerja di sana, minimal kamu harus bisa belajar bahasa Inggris. Harus bisa ngomong bahasa Inggris seperti itu. Nah, fasih tidak fasih itu karena terbiasaan aja, praktisnya aja. Selama kalian atau kamu mau praktek dengan sungguh-sungguh lebih gampang. Bagi Miss Yuni seperti itu. Oke. Apa yang Miss Yuni anggap sebagai kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang guru? Kalau kualitas ya, yang terpenting adalah kesabaran. Itu nomor satu. Iya, nomor satu. Jadi tantangannya itu kenapa? Sabar itu punya banyak makna gitu. Jadi sabar itu artinya apa? Di dalam sabar kita juga harus mengendalikan anak biar apa? Biar mereka enggak istilahnya brutal, katakanlah berjalan yang benar seperti itu. Memang sulit, sabar itu sulit gitu ya. Tapi ya kita harus menerapkannya juga kalau dalam hal mengajar gitu ya. Sabar, terus telaten, terus kita ada kayak connect jadi batin kita sama mereka gitu. Sehingga Sehingga nanti enggak terjadi kayak permusuhan gitu di dalam kelas gitu. Jadi kelasnya itu biar interaktifnya oke, terus kita bisa menguasai kelas, anak-anak nyaman seperti itu kan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Miss Yuni ada saran atau tips khusus untuk orang yang ingin menjadi guru bahasa Inggris? Ada beberapa saran. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Karena kita harus mengikuti proses. Jadi proses itu akan berlanjut di kehidupan kita selanjutnya. Jadi pertama jangan menyerah. Yang kedua disiplin. Disiplin itu penting ya. Dalam artian apa? Kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris, kalian juga harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu untuk belajar. Mengatur bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu atau hal lain di luar sekolah. Atau mungkin kalian bisa ambil kursusan. Di sini kan dekat dengan English Village ya, Kampung Inggris. Tentu saja banyak lembaga kursusan yang ada di situ. Otomatis ambil beberapa faedah dari kedekatan ini. Contohnya mungkin kita bisa di sana kita bisa belajar bahasa Inggris lebih. Nah, yang terakhir selain tidak gampang menyerah, disiplin, yang ketiganya adalah terus menggali potensi yang ada pada diri kalian nantinya untuk masa depan juga ya, seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir. Terakhir ya ini sudah nih ya. Terakhir. Boleh minum dulu, Nak? Boleh. Boleh ya. Haus soalnya, kamu ada 9 atau 10 pertanyaan ya tadi ya? 10. Oke. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Miss Yuni untuk masa depan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia? Tantangan ke depan itu jelas lebih sulit. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu adalah Gen Z yang sekarang katanya akan tumbuh, yang akan tumbuh lagi kan gen alpha ya namanya itu, seperti itu. Otomatis tantangan itu harus kita imbangi juga dengan
dedikasi kita sebagai guru bahasa Inggris. Ya, Iya. tadi Miss Yuni bilang, pertama ajarkan adab, sopan santun, etika. Kemudian baru masuki dengan ilmu. Nah, karena dengan ilmu itu yang akan membawa kalian menjadi balance. Jadi kalian tidak hanya akan fasih, pintar berbahasa Inggris, tetapi dari adab itu kalian akan mendapatkan suatu reward atau golden ticket di kemudian hari. Iya. Seperti itu. Baik Miss, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing perjalanan pada kami. Sama-sama, Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wouldn't stop shambling in its surprises. The smile that paints my face slowly fades into none, as a burning fire cackles from the surface. Mighty wind and fiery storm clouded my soul. No one knows how it felt to live with horrors and mourns and solicitudes. No one knows. No one cares. No one cares. No one cares. No one cares. Bring me back that noise. This is Honey for real.